Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancar rezekinya untuk kalian yang sudah subscribe dan berkomentar di channel ini. Terima kasih. Pak Rahman, seorang pria yang sudah mendekati usia setengah abad, telah melalui banyak hal dalam hidupnya. Sejak anak-anaknya beranjak dewasa dan sibuk dengan keluarga masing-masing, ia sering merasa kesepian di rumahnya yang dulu ramai. Namun, keberadaan menantunya, Laila dan Dinda, mulai mengisi kekosongan itu dengan perhatian dan kasih sayang yang tulus. Suatu sore, Laila datang ke ruang tamu membawa secangkir teh hangat. "Pak, ini teh buat Bapak, biar lebih rileks," katanya dengan senyuman lembut. Pak Rahman tersentuh oleh perhatian kecil itu. Laila selalu memastikan ia merasa diperhatikan dan disayangi. Setelah berbincang sejenak, Laila pamit kembali ke kamarnya. Tak lama kemudian, giliran Dinda mengetuk pintu kamarnya. "Pak, mau saya ambilkan bantal tambahan? Malam ini dingin," ujarnya penuh perhatian. Pak Rahman tersenyum haru. Kedua menantunya, Laila dan Dinda, selalu bergantian memastikan dirinya nyaman, terlebih saat anak-anaknya sibuk bekerja di luar. Perhatian mereka bukan sekadar tanggung jawab sebagai menantu, melainkan kasih sayang tulus seperti anak kepada ayahnya. Pak Rahman merasa diberkahi memiliki mereka. Ia merasa hubungan mereka bukan hanya mertua dan menantu, melainkan seperti ayah dengan putri-putrinya. Seiring malam semakin larut, rumah mulai sunyi, hanya terdengar detik jam dinding yang menggema di ruang tamu. Biasanya, Pak Rahman sudah beristirahat di waktu seperti ini. Namun, malam ini ia masih terjaga, teringat oleh kehangatan perhatian kedua menantunya. Laila dan Dinda, meski hanya menghidangkan secangkir teh hangat atau sekadar mengobrol ringan, selalu berhasil membuat Pak Rahman merasa dihargai dan ditemani. "Kamu itu seperti anak perempuan Bapak sendiri," katanya suatu kali pada mereka, tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya. Rutinitas sederhana ini terus berlanjut, membuat Pak Rahman merasa hidupnya semakin berarti. Setiap malam, kedua menantunya bergantian mengunjungi kamar Pak Rahman untuk berbagi cerita. Laila sering bercerita tentang pengalamannya di kantor, mulai dari rekan-rekannya yang beragam hingga tantangan-tantangan kecil yang dihadapinya. Kadang ia juga berbagi resep baru yang baru saja dicoba, menceritakan bagaimana ia memasak untuk keluarganya dengan penuh cinta. Sementara itu, Dinda lebih sering membicarakan hobinya berkebun di halaman belakang rumah. Ia bercerita tentang bunga dan sayuran yang ia tanam dengan telaten, bahkan dengan bangga menceritakan bagaimana hasil kebunnya bisa diolah menjadi makanan yang disukai oleh semua anggota keluarga. Hubungan mereka semakin erat dari hari ke hari. Pak Rahman mulai merasakan bahwa kebahagiaan bukan sekadar soal pencapaian atau materi, melainkan tentang perhatian yang diberikan dengan tulus. Rasa sepi yang dulu begitu menyesakkan kini berangsur hilang, tergantikan dengan perasaan hangat dan damai. Setiap malam, rumah terasa hidup dengan tawa dan cerita-cerita yang dibagi dengan hati terbuka. Pak Rahman merasa rumahnya kembali hangat, seperti masa-masa saat anak-anaknya masih kecil. Suatu hari, Fikri dan Dani, kedua putra Pak Rahman, pulang lebih awal dari biasanya. Saat mereka masuk ke rumah, mereka melihat ayah mereka duduk di ruang tamu bersama Laila dan Dinda. Ada senyuman lebar di wajah Pak Rahman, dan terlihat betapa bahagianya ia mendengarkan cerita dari kedua menantunya. Fikri dan Dani hanya tersenyum, menyadari bahwa ayah mereka kini dikelilingi oleh orang-orang yang begitu menyayanginya. Tanpa banyak kata, mereka tahu bahwa Laila dan Dinda bukan sekadar pendamping hidup mereka, tetapi juga pengisi hati ayah mereka. Rutinitas sederhana ini terus mengisi hari-hari Pak Rahman dengan kebahagiaan yang tidak pernah ia sangka. Malam-malam yang dulu terasa sunyi kini menjadi saat yang paling dinantikan, saat mereka bertiga berkumpul, berbagi cerita, dan saling menguatkan. Pak Rahman, yang semula hanya mengenal mereka sebagai menantu,
kini merasa bahwa ia benar-benar telah memiliki dua putri yang begitu tulus merawat dan menjaganya. Rasa syukur dan bahagia memenuhi hatinya, dan ia sadar bahwa dalam keheningan malam yang hangat itu, ia tidak pernah benar-benar sendiri. Malam semakin larut, tetapi kehangatan yang terasa di ruang tamu rumah Pak Rahman seolah-olah memeluk mereka bertiga, menyatukan hati mereka dalam keakraban yang tak terucapkan. Suara tawa kecil dan cerita-cerita yang sederhana mengisi ruangan, seperti malam-malam sebelumnya. Namun, bagi Pak Rahman, momen ini semakin bermakna. Setiap kali melihat senyuman Laila dan Dinda, ia merasa hidupnya penuh. Kehadiran mereka mengisi kekosongan yang ditinggalkan istrinya. Mereka adalah bukti bahwa kasih sayang sejati mampu menghapus kesepian dan memberikan kebahagiaan yang tulus. Lama-kelamaan, Pak Rahman menyadari bahwa kebahagiaan dalam hidupnya tidak muncul dari harta atau pencapaian besar, melainkan dari hal-hal sederhana seperti duduk bersama, berbincang, dan berbagi kisah dengan orang-orang yang ia kasihi. Baginya, kebersamaan ini bukan sekadar rutinitas. Ini adalah pengingat bahwa cinta dan perhatian dalam keluarga mampu membangun kebahagiaan yang tak ternilai. Meskipun sederhana, kebersamaan ini membuatnya merasa utuh. Malam itu, seperti malam-malam lainnya, mereka kembali merayakan kehangatan keluarga dengan obrolan ringan dan tawa yang mengalir alami. Waktu terus berjalan, dan semakin hari keakraban mereka semakin erat. Ada banyak momen kecil yang penuh makna, terutama saat Pak Rahman terlibat dalam aktivitas harian bersama kedua menantunya. Suatu pagi di akhir pekan, Laila memutuskan mencoba resep baru. Dapur dipenuhi aroma wangi rempah dan warna-warni bahan makanan yang ia siapkan. Sesekali terdengar tawa kecilnya saat ia kebingungan mengikuti langkah-langkah dalam resep. Pak Rahman, yang sedang membaca di ruang tamu, tersenyum melihat pemandangan itu. "Bapak boleh bantu, gak? Dulu waktu ibu masih ada, kita sering masak sama-sama," katanya sambil mendekati Laila. Mata Laila berbinar. "Boleh, Pak, malah senang banget kalau Bapak bantu. Bapak aja yang potong sayuran, biar saya siapkan bumbunya." Mereka pun mulai memasak bersama, bergurau dan berbagi cerita. Bagi Pak Rahman, kegiatan ini membawanya kembali ke masa lalu, mengingatkannya pada istrinya dan momen-momen penuh kasih di dapur. Perasaan nostalgia memenuhi hatinya, tetapi ia juga merasa bersyukur karena kini ada seseorang yang mengisi ruang kosong itu dengan kehangatan baru. Di siang hari yang sama, Dinda datang dengan senyum cerah mengajak Pak Rahman melihat kebun kecil di belakang rumah. Ia telah menanam berbagai tanaman, mulai dari sayuran hingga bunga-bunga kecil yang cantik. "Pak, lihat ini, tomatnya sudah mulai berbuah. Nanti bisa dipetik dan dimasak," ujarnya antusias, sambil menunjukkan buah tomat kecil berwarna merah di antara dedaunan hijau. Pak Rahman tersenyum penuh kagum. "Wah, kamu memang rajin sekali, Dinda. Bapak bangga denganmu. Kebun ini indah sekali, berkat tanganmu yang telaten." Dinda tertawa kecil, lalu mulai menceritakan bagaimana ia merawat setiap tanaman dengan penuh cinta. Pak Rahman mendengarkan dengan hangat, terharu melihat usaha Dinda. Kebun kecil itu kini bukan hanya tempat tanaman tumbuh, tetapi juga simbol ketekunan dan keindahan yang tercipta melalui usaha bersama. Kegembiraan itu sederhana, namun membawa kedamaian dan rasa bangga bagi Pak Rahman. Malam harinya, mereka kembali duduk bersama di ruang tamu, dengan lilin kecil di atas meja yang menerangi ruangan dengan cahaya lembut. Mereka berbagi mimpi dan harapan masa depan. Laila bercerita tentang impiannya membuka usaha kuliner kecil, sementara Dinda berbagi keinginannya untuk memiliki lahan kebun yang lebih luas. Pak Rahman mendengarkan dengan seksama, memberikan nasihat dan dorongan semangat, merasa bangga memiliki menantu yang penuh impian dan semangat hidup. Pak Rahman merasa hatinya penuh, dikelilingi cinta yang tulus. Matanya berkaca-kaca saat ia memandangi kedua menantunya,
menyadari bahwa mereka tidak hanya menjadi bagian dari keluarganya tetapi juga bagian sejati dari hidupnya. Mereka bukan hanya menantu, tetapi putri-putri yang merawatnya dengan perhatian dan kasih yang tak terbatas. Baginya, kebahagiaan yang ia temukan di malam-malam ini adalah anugerah yang tak ternilai. Di malam yang hangat itu, di sela-sela canda dan tawa, Pak Rahman merenung bahwa rumah ini, dengan segala kesederhanaannya, adalah tempat di mana ia merasakan cinta yang tulus. Ia tahu, kebahagiaan yang ia rasakan saat ini tidak akan pernah terlupakan. Itu adalah kebahagiaan yang tumbuh dari hati yang saling peduli, dari keluarga yang saling mengisi, dan dari cinta yang selalu ada di setiap langkah mereka bersama. Untuk kamu yang sudah subscribe dan berkomentar di video ini, semoga kamu selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dunia dan akhirat, serta keberkahan yang melimpah. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.